sampai di Masjidil Haram Mekah. Jemaah calon haji asal Indonesia yang telah tiba di Madinah Senin 22 Mei 2023 mendapati peristiwa langka, yakni serangan ratusan ribu bahkan jutaan bilalang yang lompat dan payung masjid dibuka setiap saat meskipun pada malam hari. Biasanya gelombang serangan belalang terjadi di Arab Saudi antara Januari hingga Juni atau selama pergantian musim dingin ke panas. Invasi belalang pernah terjadi di Mekah. Kompleks Masjidil Haram dipenuhi belalang dalam jumlah besar pada tahun 2019. Tim khusus pekerja sanitasi dikerahkan untuk menangani fenomena aneh ini. Selain belalang, ada juga jangkrik hitam. Kejadian langka ini juga memaksa tim khusus sanitasi melakukan fumigasi di seluruh kota Mekah. Lantas dari mana serangga itu berasal? Organisasi Pangan PBB FAO sebelumnya memperingatkan tentang wabah belalang di Afrika Timur Laut dan Arab Saudi pada Februari 2023. Menurut FAO, hujan lebat dan topan mendorong berkembang biaknya belalang, yaitu Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran bagaimana tingkah laku saudara-saudara kita dari seberang terhadap kita orang Kristen, terhadap kita umat Kristen, khususnya gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lagi beribadah mereka ganggu. Mereka tidak akan izinkan gereja bertumbuh. Mereka tidak diizinkan, mereka keluarkan izin gereja yang kita urus. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sering sekali kita melihat, menyaksikan sama-sama di media sosial, mereka mulai berani sekali mengganggu bahkan membubarkan kita orang Kristen yang lagi beribadah kepada Tuhan. Padahal kita tidak melakukan maksiat. Kita beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita tidak melakukan maksiat. Bukan tempat sabung ayam itu gereja, tetapi tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita memuliakan Tuhan, tempat di mana kita meninggikan Tuhan. Yang saya takutkan saudaraku, nanti tulah akan menimpa mereka seperti pernah menimpa Mesir, ya. Mesir pernah ditimpa tulah yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena Fir'aun dan rakyatnya melarang orang Israel memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Melarang orang Israel datang kepada Tuhan. Melarang orang Israel beribadah kepada Tuhan. Melarang orang Israel menyembah Tuhan. Tidak lama kemudian tulah langsung menimpa Mesir, saudara. Mengerikan sekali. Dan hari-hari ini saudara terjadi di bangsa dan negara kita. Apakah tulah itu akan menimpa bangsa dan negara kita? Kita tunggu saja waktunya. Ya, kita tunggu waktunya karena kita tidak bisa berbicara banyak. Tidak ada tempat bagi kita untuk teriak. Tidak ada tempat bagi kita untuk mengadu. Kita ngadu kepada pemerintah. Pemerintah seperti membiarkan. Bahkan yang sangat lucu, ada organisasi yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sepertinya mereka diam saja, tidak bersuara sedikit pun. Ya, ada pembiaran di situ. Kenapa mereka tidak bersuara? Nah, di mana letak lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku? Di mana yang letak yang katanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam? Mari saudara dikasih Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan. Jangan mengadu kepada pemerintah. Jangan mengadu kepada pihak yang berwajib. Tidak akan ditanggapi saudara. Ya, tidak akan ditanggapi. Yang ada kita capek, kita lelah, habis waktu, habis tenaga, habis biaya. Jadi sama-sama kita mengadu kepada Tuhan. Kita bawa masalah ini kepada Tuhan. Kita ceritakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, mereka berhadapan dengan Tuhan, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan akan mereka alami saudara. Itulah yang pernah dialami oleh bangsa Mesir akan dialami oleh manusia-manusia biadab, oleh oknum-oknum biadab yang melarang kita beribadah, yang melarang kita datang kepada Tuhan, yang melarang kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Tunggu ya, tunggu. Ini bukan saya takut-takutin ya.
Bukan saya takut-takutin, mereka tidak takut dengan ancaman kita, saudara. Mereka tidak takut dengan ancaman kita, tetapi tunggulah. Kalau sudah mereka berhadapan dengan Tuhan, Tuhan turun tangan, murka Tuhan. Mereka tidak akan bisa lari daripada murka Tuhan, ya. Mereka tidak akan bisa lari daripada murka Tuhan. Mereka percaya atau tidak mereka percaya, tulah itu akan menimpa mereka. Kapan waktunya Bang Pendi? Ya kita tunggu. Kita juga tidak tahu. Ya kita tidak tahu, tetapi kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan meminta, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Mengerikan akan terjadi, akan dialami oleh oknum-oknum biadab yang melarang kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Bayangkan saudara, kita tidak pernah terusik ketika melihat mereka beribadah. Kenapa? Karena kita punya keyakinan masing-masing, kita punya agama masing-masing, kita punya kitab masing-masing, dan kita menyembah Tuhan kita. Kita tidak menyembah Tuhan mereka, tidak beribadah di depan mereka, ya. Tidak kita beribadah di jalan-jalan seperti mereka lakukan, tidak beribadah di lapangan seperti mereka lakukan, tidak beribadah di depan umum seperti yang mereka lakukan. Kita tidak. Kita beribadah di tempat yang sudah kita siapkan, yang sudah kita bangun. Dan kita beribadah kepada Tuhan kita. Kita tidak beribadah kepada Tuhan mereka, tidak. Kita tidak membaca kitab mereka, kita membaca kitab suci kita. Kita beribadah di tempat kita. Kita memuji Tuhan kita, tidak memuji Tuhan mereka. Tetapi mereka ganggu. Ya, mereka ganggu. Bayangkan saudara, satu hari kita 5 kali mendengar suara iman mereka. Apakah kita terusik? Apakah iman kita terkikis? Apakah kita takut? Dan bla 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 sebagainya? Tidak pernah. Apakah kita pernah meminta mereka supaya mereka jangan beribadah? Tidak pernah. Bahkan saudaraku, pernah terjadi di Sumatera, di daerah Medan. Ada seorang ibu meminta kepada pihak tertentu untuk mengecilkan volume toa. Apa yang terjadi? Dilaporkan Bapak Ibu ke pihak yang berwajib, langsung ditangkoi. Setelah ditangkoi, ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke dalam kerengkeng. Dianggap penistaan agama. Dan sebelum dijebloskan Bapak Ibu, itu terjadi perusakan. Rumah ibu tersebut dirusak, tempat ibadah ibu tersebut dirusak, saudara. Itu hanya meminta supaya volume toa itu dikecilin, ya, volume toa itu dikecilin. Itu yang terjadi, saudaraku. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta Senanjil Habaget, ayo kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Dan jangan pernah kendor iman kita, semangat kita jangan pernah pudar, semangat kita jangan pernah surut. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita tetap bersemangat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, kita diam karena kita takut pada mereka Bapak Ibu, maka setan, kuasa kegelapan, iblis itu sangat senang, ya. Iblis itu sangat senang ketika melihat tidak ada orang yang beribadah kepada Tuhan, tidak ada orang yang datang kepada Tuhan, tidak ada orang yang memuji Tuhan. Setan, iblis, kuasa kegelapan senang orang-orang memuji dia, orang-orang memuliakan dia, orang-orang meninggikan dia. Ini yang diinginkan oleh kuasa kegelapan, ini yang diinginkan oleh kuasa setan. Jadi kita jangan pantang menyerah, kita jangan surut, kita tetap semangat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Kita berdoa supaya bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, dan terhindar dari roh kadrun. Dan roh kadrun tidak ada di bangsa dan negara kita, agar bangsa dan negara kita selalu aman, damai, tentram. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kitabmu, kitabmu, kitabku, kitabku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kita punya keyakinan masing-masing, kita punya kitab masing-masing, kita punya tempat ibadah masing-masing, kita punya Tuhan masing-masing. Ayo kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terusik mengganggu ibadah orang lain, ya, tanpa perlu mengganggu ibadah orang lain. Ingat saudaraku dikasih Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan umat manusia. Sudahkah saudara percaya kepadanya atau belum? Kalau belum, ayo tunggu apa lagi? Percayalah kepada Dia, ya. Percayalah kepada Dia yang turun dari surga. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Karena tidak ada satu manusia pun yang berdosa bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal kita, dengan kebaikan yang kita kumpulkan, dengan pahala yang kita kumpulkan, lalu kita bawa kepada Tuhan, lalu Tuhan meminta supaya pintu surga dibuka. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Surga itu prioritasnya Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya bagaimana manusia bisa masuk surga. Siapapun yang bisa masuk surga, yang mau masuk surga harus melalui satu jalan. Tidak bisa jalan lain.
tidak bisa melalui agama, tidak bisa melalui ini, melalui itu, tidak bisa. Kecuali pergi ke Roma. Ada istilah banyak jalan menuju Roma, tetapi tidak banyak istilah ya. Ada banyak jalan menuju surga, tidak. Hanya satu jalan menuju ke surga. Saudaraku dikasih Tuhan, sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Ayo, ya, percayalah kepada Dia yang datang dari surga, karena Dialah satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ingat saudaraku, sebagaimana saya katakan tadi, itulah yang pernah menimpa bangsa Mesir, Fir'aun. Kenapa tulah menimpa Fir'aun dan bangsa Mesir? Dikarenakan mereka melarang umat Israel beribadah, menyembah Bapa Yahweh, menyembah Tuhan yang hidup. Ya, tulah menimpa mereka. Apakah tulah yang sama akan menimpa oknum-oknum biadab yang melarang anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan, memuliakan meninggikan Tuhan? Pikirkan baik-baik, jangan sampai itulah yang pernah menimpa Mesir akan menimpa oknum-oknum biadab yang ada di bangsa dan negara kita. Terima kasih.